Jalan Nasional Junction Kelimutu terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dengan panjang 11,5 km, jalan ini menjadi jalur utama menuju Danau Kelimutu di Taman Nasional Kelimutu dan menghubungkan kota Ende dengan Uluwatu serta Kelimutu. Jalan ini memainkan peran penting dalam mendukung pariwisata dengan memfasilitasi perjalanan wisatawan dari berbagai daerah menuju keajaiban alam yang mengagumkan di Flores. Namun, pada bulan Oktober 2022, bencana alam melanda ruas Jalan Nasional Junction Kelimutu. Longsor yang terjadi di dua titik, tepatnya di kilometer 8 dan kilometer 10, memutus akses utama bagi masyarakat dan wisatawan menuju Danau Kelimutu. Diduga, terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu longsor di wilayah ini, di antaranya seperti hujan lebat, gempa bumi, beban lalu lintas berlebih, dan fenomena rapid drawdown, di mana penurunan tiba-tiba permukaan air sungai menyebabkan ketidakstabilan lereng. Dari keempat dugaan penyebab kelongsoran tersebut, dilakukan pemodelan dengan menggunakan perangkat lunak GeoStudio. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa hujan deras menjadi penyebab utama yang paling signifikan. Hujan deras dapat menurunkan faktor aman stabilitas lereng hingga 60,7% di kilometer 8 dan 56,5% di kilometer 10, paling tinggi jika dibandingkan dengan penyebab lainnya. Curah hujan tinggi yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan tanah jenuh air, memperlemah daya ikat tanah, dan memperbesar risiko longsor. Aliran air hujan yang deras juga mempercepat erosi tanah di sepanjang lereng jalan, menambah ketidakstabilan struktur tanah, dan memicu longsoran besar di beberapa titik. Berdasarkan hasil survei lokasi di lapangan, diketahui bahwa pada kilometer 8, sebagian besar tanah berupa tanah lempung, dengan tanah keras ditemukan pada kedalaman 6,5 meter. Sedangkan, pada kilometer 10, bagian besar tanah berupa tanah pasir, dengan tanah keras ditemukan pada kedalaman 10,5 meter. Untuk menangani kondisi ini, terdapat beberapa solusi perkuatan lereng yang dapat digunakan, seperti penggunaan Mechanically Stabilized Earth Walls atau MSE Wall, dinding penahan tanah, dan solid nailing. Ketiga metode tersebut akan dirancang dan dianalisis untuk menentukan pendekatan yang paling aman, efisien, dan ekonomis untuk selanjutnya digunakan. Metode perkuatan lereng yang pertama adalah MSE Wall. MSE Wall merupakan perkuatan lereng dengan menggunakan elemen perkuatan horizontal untuk menyediakan tahanan tarik antar tanah. Elemen perkuatan horizontal dapat berupa baja galvanis ataupun geosintetik berbahan high density polyethylene, polyester, ataupun polipropilen. Dalam penanganan kasus ini, digunakan MSE Wall bertingkat dengan perkuatan horizontal berupa geosintetik woven yang diproduksi oleh PT Teknindo Biosistem Unggul. Pada kilometer 8, tinggi MSE Wall mencapai 8 meter yang dibagi menjadi dua tingkat, dengan panjang perkuatan horizontal sebesar 6,8 meter. Sementara itu, pada kilometer 10, tinggi MSE Wall mencapai 8,8 meter, juga dibagi menjadi dua tingkat, dengan panjang perkuatan horizontal sebesar 7,5 meter. Desain MSE Wall ini telah memenuhi persyaratan minimum faktor keamanan stabilitas lereng berdasarkan SNI 8460/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik, baik untuk beban statis maupun beban dinamis. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi MSE Wall ini adalah sebesar 10,8 miliar rupiah. Metode perkuatan lereng yang berikutnya adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan lateral dari tanah, baik pada tanah timbunan maupun tanah asli yang tidak stabil. Dalam penanganan kasus ini, digunakan dinding penahan tanah jenis cantilever yang didukung oleh bor pile. Bor pile ini diperlukan untuk mendukung dinding penahan tanah akibat kondisi tanah yang buruk akibat longsor. Pada kilometer 8, dinding penahan tanah memiliki tinggi 3,6 meter dan ditopang oleh bor pile berdiameter 30 cm dengan kedalaman 4 meter sebanyak 2 buah untuk setiap meternya. Sementara itu, di kilometer 10, dirancang dinding cantilever dengan tinggi 3,6 meter yang didukung oleh bor pile berdiameter 45 cm dengan kedalaman 5,6 meter sebanyak 2 buah untuk setiap meternya. Hasil perancangan dinding penahan tanah ini telah memenuhi syarat minimum faktor aman stabilitas lereng terhadap beban statis maupun beban dinamis. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi dinding penahan tanah ini adalah sebesar 10,3 miliar rupiah. Metode perkuatan lereng yang ketiga adalah soil nailing.
Soil nailing merupakan salah satu metode perbaikan lereng dengan cara memakukan bahan-bahan seperti cerucuk, baja, bambu, dan mini pile. Prinsip kerja soil nailing adalah mampu meningkatkan kuat geser tanah pada bidang longsor dengan adanya tahanan geser dan norma pada paku itu sendiri. Pada kilometer 8, lereng dipasang soil nailing dengan panjang 7 meter, dengan diameter nearbar 30 mm. Soil nailing dipasang dengan jarak vertikal dan horizontal sepanjang 1 meter. Sedangkan, pada kilometer 10, lereng dipasang soil nailing dengan panjang 10 meter, dengan diameter nearbar 40 mm, dan jarak vertikal dan horizontal sepanjang 1 meter. Hasil perancangan soil nailing ini telah memenuhi persyaratan minimum faktor aman stabilitas lereng, baik untuk beban statis maupun beban dinamis. Estimasi biaya yang diperlukan untuk konstruksi soil nailing ini adalah sebesar 11,6 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan metode perbaikan lereng yang paling optimal, dilakukan analisis multikriteria. Dalam analisis ini, ditinjau berbagai aspek penting seperti biaya konstruksi, faktor keamanan, waktu pelaksanaan konstruksi, dampak konstruksi pada lalu lintas, kesulitan metode konstruksi, kebutuhan alat berat, dan kesulitan pemeliharaan. Setelah menganalisis 3 solusi perbaikan yang berbeda, metode MSE Wall terpilih sebagai yang paling unggul. Metode ini menawarkan keunggulan dalam hal biaya konstruksi yang lebih murah, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, dan metode konstruksi yang sederhana. Untuk melindungi kaki lereng dari erosi sungai di bawahnya yang dapat menyebabkan longsor, dibangun pelindung berupa gabion. Gabion relatif mudah dipasang dan tidak memerlukan peralatan konstruksi berat, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan praktis untuk meminimalisasi erosi sungai. Selanjutnya, untuk mendukung konstruksi berkelanjutan yang ramah lingkungan, digunakan beton komposit berupa fly ash sebagai bahan campuran. Fly ash mampu meningkatkan kualitas campuran beton dan membuat beton menjadi lebih padat, sehingga hasil desain berkuatan lereng yang dipilih tidak hanya aman, tetapi juga ekonomis dan berkelanjutan. Terakhir, untuk memudahkan pengawasan terhadap sifat fisik dan mekanik geosintetik dalam MSE Wall, maka dipasang sensor fiber break ratings atau FBG di sepanjang geosintetik, baik itu kilometer 8 maupun kilometer 10. Sensor FPG dapat memberikan informasi apakah geosintetik masih mampu menahan beban yang terjadi atau sudah mengalami perubahan sifat, sehingga bahaya longsor yang mungkin terjadi dapat dideteksi sejak dini.